Walking up alone and cold 내외침을 던져 헤어날 수 없는 빛 Liang, kamu pernah bergantung padaku. Di duniaku tidak ada pilihan mencintaimu. Kenapa kamu harus menyiksaku seperti ini? 3 tahun lalu kamu hampir membunuhku. Aku hampir menjadi cacat karena kegemukan. Sekarang kamu memaksaku menikahimu lagi. Oke, aku akan menuruti kamu. Tapi kau tidak akan pernah mendapatkan hatiku. Biar kau merasa baik. Jangan harap aku akan di sini. Hanya akan membuatku merasa semakin jijik. Apakah kakak Liang dan kakak Yunsi lagi buatmu marah? Kalau mereka buat aku marah, mereka tidak layak. Kakak Liang, kalian berdua sudah tidak punya perasaan lagi, kan? Sekarang aku juga sudah sembuh. Bisa selamanya menemanimu. Kau mau pertimbangkan cerai dengannya. Ini urusanku dan dia. Kau tidak perlu ikut campur. Liang Ge, tenang saja. Aku akan memperlakukanmu seperti adik perempuan seumur hidupku. Shen Lian, kau tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Aku sudah menentukan bahwa Madam Shen adalah milikku. Kau datang ke sini untuk apa? Mu Yunsi telah merencanakan dengan susah payah selama ini. Akhirnya, bahkan Angge tetap menikah denganmu. Dia tidak mau menikahiku. Apakah dia mau menikahimu? Aku mati, tewas dalam sebuah kebakaran besar. Aku melihat dengan mata kepala sendiri suamiku memeluk adik tirinya pergi, meninggalkanku di Chang'an yang sepi. Aku mencintainya selama 15 tahun. Dari masa kecil hingga remaja. Jika diberi kesempatan memilih lagi dalam 10 tahun, aku pasti tidak akan memilih menikah denganmu. Pengantin, apakah kamu bersedia membiarkan pria di samping ini menjadi suamimu? Aku bersedia. Pengantin pria, apakah kamu bersedia menikahi dia sebagai istrimu? Aku bersedia. Halo. Lian Ge. Man. Dada aku sangat sakit. Aku hampir tidak bisa bernapas. Tolong selamatkan aku. Aku akan pergi sekarang. Liam, upacara kita belum selesai. Man dulu dalam bahaya. Pernikahannya nanti saja. Liam. Shen Mian, apakah aku sama sekali tidak penting di hatimu? Kenapa kamu memanggilku ke sini? Mu Yunsi sudah merencanakan ini dengan susah payah begitu lama. Tapi pada akhirnya Angge tetap menikahimu. Dia tidak menikahiku. Apakah dia menikahimu? Jangan kira aku tidak tahu. Kamu menambahkan sesuatu ke dalam minumanku. Karena kamu aku kecelakaan. Karena kamu hubungan kita yang sudah 10 tahun jadi hancur. Kak Lin 11, capek ya nyetir. Minum jus jeruk buat tambah vitamin C. Terima kasih, Kiss. Ayo kita berangkat. Yun 11, kamu kenapa? Kamu gak enak badannya? Kau punya bukti apa? Aku tidak melakukan apa-apa. Kau yang membuat ibu asuhku mati mengenaskan. Hampir membuatku cacat juga. Kaulah dalang sebenarnya. Meski dulu Li Angge mencintaimu. Tapi sekarang dia mencintaiku. Hanya tubuhnya yang kamu dapatkan. Bukan hatinya. Jangan coba lagi menipu Li An. Aku akan pergi beritahu mereka sekarang. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya. Lepaskan aku. Lepas. Ibu. Mama.
Mama, Mama. Ini aku sendiri tidak sengaja. Bukan Yunsi yang sengaja mendorongku. Tidak ada yang selalu bermain dengan Man-Man. Kalau Man-Man mengalami sesuatu, aku tidak akan tinggal diam. Li Ange, Li Ange. Kepalaku sangat sakit. Baik. Kami akan membawamu ke rumah sakit. Dokter akan menanyakan kondisimu. Nona Su kehilangan darah tidak banyak. Perlu transfusi darah segera. Tapi Ra adalah negatif. Darah selalu langka. Stok di rumah sakit kami tidak cukup. Hei, bawa Mu Yunsi ke rumah sakit. Sekarang lepas aku, lepas aku. Dokter Qin, dia sedang hamil. Belum bisa transfusi darah. Aku hamil. Lepaskan aku mau urus suratnya. Tahan aku. Tuan Shen pernah berkata, segalanya harus mengutamakan nyawa kasusan. Aku mohon pada kalian. Aku mohon pada kalian. Tidak apa-apa, Nona Meng. Tidak sakit, akan segera sembuh. Nona Mu. Ini obat yang dibawa Tuan Shen untuk menguatkan energi dan darah Anda. Minumlah selagi hangat. Ini dikirim oleh Shen Lian. Benar. Shen Lian. Kamu memang peduli padaku, kan? Ah, ada siapa di sana? Shen Ling'an. Aku kira waktu 3 tahun itu. Kamu seharusnya punya sedikit perasaan padaku. Tak disangka kamu begitu kejam. Bahkan anak kita pun tidak dilepaskan. Jangan, jangan, jangan. Kenapa Shen Ling? Bahkan anak kita pun tidak dilepaskan. Kenapa? Jangan, jangan. Mau atau tidak? Tidak mau. Shen Ling'an. Kenapa kamu bahkan tidak peduli dengan anak kita? Kenapa kamu mendorong Man-Man? Hasilnya membuat anaknya keguguran. Kalian sudah beres. Aku tidak mendorongnya. Dia yang jatuh sendiri. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kamu masih mau membantah, Shen Ling? Kenapa kamu tidak mau percaya padaku? Apakah kamu pantas mendapatkan kepercayaanku? Kenapa sekarang kamu jadi suka berbohong? Kehilangan anak adalah harga yang harus kamu bayar. Yang hilang juga adalah anakmu. Jangan lupa. Kecelakaan itu semua karena kamu. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin aku menikahimu? Pembunuh yang membunuh ibuku ini. Kenapa kakak Yunsi terlihat begitu lemah? Ibu Song. Kau membuat Shen Lian berputar-putar. Sejujurnya aku bilang, aku cuma luka lecet saja. Sama sekali nggak perlu transfusi darah. Dokter Lin di sini ada 2 juta. Tolong sampaikan ke Shen Lian. Aku kehilangan darah banyak. Perlu Mu Yunsi transfusi darah ke aku. Nona Su, urusan ini serahkan saja padaku. Tapi tak disangka, Kak Lian berusaha menyelamatkanku. Hingga nyawanya hampir hilang. Kalau dilihat dari ini, dia benar-benar mengasihiku dengan tulus. Ada satu hal lagi yang ingin aku bilang. Obat yang Kak An berikan memang untuk menyegarkan darah dan energi. Tapi, aku menyuruh perawat diam-diam menukarnya dengan pil aborsi.
Perawat. Apakah kamu ingin naik jabatan jadi kepala perawat? Maksudmu apa? Tolong ganti obat Moyusin dengan obat aborsi. Aku akan bantu kamu jadi kepala perawat. Baik, aku akan kerjakan sekarang. Kamu yang merusak anakku. Kalau aku, jadi apa? Kalau bukan karena kamu, posisi Nyonya Shen adalah milikku. Kamu sama sekali tidak layak memiliki anak dari Broly An. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku bilang padamu, selama kamu tidak cerai dari Broly An satu hari pun, aku tidak akan melepaskanmu selama itu. Hahaha. Kamu kembali ke sini. Kamu kembali ke sini. Kamu sudah tidak apa-apa. Cepat keluar dari rumah sakit. Tapi aku masih merasa tidak nyaman. Bolehkah aku tinggal beberapa hari lagi? Apa kamu kira rumah sakit itu hotel? Kalau mau tinggal, tinggal saja. Keguguran kecil saja. Apa susahnya dibuat ribut? Cepat beri tempat. Masih ada pasien lain yang mengantri di belakang. Ah. Kak Ping An. Dokter bilang aku sudah hampir sembuh. Turunkan aku sekarang. Pergilah sendiri. JJ Yunsi akan salah paham lagi. Dia yang membuatmu jadi seperti ini. Dia apa haknya untuk salah paham? Shen Lingan, takutnya kamu sudah lupa ada aku di rumah sakit. Mulai hari ini, kamu yang merawat dia. Aku merawat dia. Kamu yang membuat Man jatuh dari lantai atas. Bukankah seharusnya kamu merawat dia? Ah, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, Kak Lian. Aku hanya sakit perut. Minum air hangat saja nanti sembuh. Pergi ambilkan ibu segelas air hangat. Terima kasih. Apa? Dia sedang apa di sana? Ambil kotak P3K itu. Aku sudah kehilangan banyak darah. Tapi aku tidak pernah melihatmu begitu cemas. Kasihan dia sampai beberapa tetes ini membuatmu begitu tegang. Cukup. Kalau mau pergi, pergi saja. Aku tidak ikut. Berhenti. Ada lagi yang ingin disampaikan. Jangan buat dirimu merasa sangat tersinggung. Semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Shen Lianan. Kau mengandalkan aku mencintaimu. Bisa semaunya menyakiti aku tanpa rasa bersalah. Suatu hari nanti, kamu akan menyesal. Candles lit in the room. Wind from the train sway by it. It's like my mind is Aku sangat lelah. staring for love. Aku hampir tidak bisa bertahan lagi. Wind came from wind out through the door. Siapa yang mengizinkanmu ke sini? Aku datang untuk melihat ibu. Apa hakmu datang ke sini untuk melihat dia? Kalau bukan karena kamu, bagaimana dia bisa mati? Bagaimana mungkin dia berbaring di kuburan yang dingin ini?
Di sini ada salah paham tentang Li An. Dengarkan penjelasanku. Li An Man. Dia yang menyaksikan sendiri. Kamu masih mau membantah. Ini mobil yang kamu pakai. Dia juga korban. Kami sudah bersama selama 17 tahun. Kamu hanya percaya satu sisi cerita Sumanman. Tidak mau percaya sama aku sama sekali. Hal terakhir yang aku sesali dalam hidupku adalah bersama denganmu. Bawalah darahmu. Cepat pergi dari sini. Jangan kotorin tempat ini. Pergi. Ibu. Ini karena Himura Nozomi yang membunuhnya. Aku menyiksanya. Seharusnya aku merasa bahagia. Kenapa? Kamu tidak bisa pergi. Darahku begitu banyak. Ibu adalah Musyunsi yang membunuhmu. Aku menyiksa dia, seharusnya aku merasa bahagia. Kenapa? Kamu tahu gadis itu? Hatiku begitu sakit. 대답해 나는 뭘 너에게 해주면 될까 무섭게 너에게만을 향해 가는데 저 앞에 네가 있는 걸 아는데 멈춰줘 제발 나를 여기서 너에게 뛰어가는 날 멈춰줘 너는 나를 잊는 법을 네가 없는 나의 길을 모르니 上车。 멈춰줘 Pernah memiliki. Pertama, bersihkan dirimu sendiri. Jangan sampai kotor mobilku. Aku benar-benar sangat menyesal. Sumanman, mengapa kau panggil aku ke sini? Kau mau apa? Yenge, cepat tolong aku. Ji Yunsi ingin membakar aku. Yenge, tolong selamatkan ibuku. Kak Yunsi membakarku karena mencintaimu. Lu Yunsi, kenapa kamu begitu jahat? Kenapa kamu ingin membunuh Manman? Aku tidak. Aku belum memikirkannya dengan matang. Aku tidak ingin mendengar penjelasanmu. Kalau kamu punya kemampuan menyalakan api ini, maka gunakan kemampuanmu sendiri. Jangan. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Tubuh Nona Low sudah tidak apa-apa lagi. Tinggal di rumah sakit beberapa hari lagi untuk observasi, lalu bisa pulang. Istirahat yang baik. Aku akan pergi melihat Meng Yunsi. Kakak Lian dan kakak Yunsi. Dia sangat beruntung dan kuat. Pasti tidak apa-apa, jangan khawatir. Dilaporkan kemarin sore, istri Presiden Grup Shen, MU Yunsi, meninggal dalam kebakaran besar. Rencananya akan dimakamkan besok pukul 10. Kakak Yunsi pasti tidak akan meninggal begitu saja. Ini pasti berita palsu.
Li An mungkin sengaja membuat sandiwara ini sendiri. Istirahatlah dengan baik. Aku akan mencari tahu kebenarannya. Ah, Sixi, ini salah Mama. Mama tidak seharusnya membuatmu menikah dengan Shen Lian. Membuatmu menderita begitu banyak. Ada apa ini? Shen Lian, bajingan. Kamu tidak tahu bagaimana Sixi mati. Berdusta apa kamu? Kamu demi Song Man, si wanita licik itu, meninggalkan Sixi sendirian di tempat kebakaran. Membiarkannya terbakar hidup-hidup. Kembalikan Sixi padaku. Ah. Mo Yunsi. Tanpa izinku. Bagaimana bisa kamu mati? Ah. Aku yang menyebabkan Sixi meninggal. Seharusnya aku tidak meninggalkannya sendirian di sana. Kalau bukan karena aku, kamu akan mati. Hahaha. Aku ini orang brengsek. Padahal hatiku tak bisa melepaskan dia. Aku terus-menerus menyakitinya. Aduh, Miss Fu pingsan. Apa yang terjadi? Kenapa darahnya keluar begitu banyak? Nona MU mengalami keguguran. Sekarang kehilangan darah terlalu banyak. Aku beritahu kamu. Jika MU Yunsi mengalami sesuatu, aku akan membuat seluruh hiburan kalian tutup. Tahu tidak? Hei Gucci, hei Lisa. Dokter bagaimana keadaannya? Tuan, jangan khawatir. Meskipun pasien keguguran, tapi sudah tidak dalam bahaya nyawa. Lu Yanci. Kamu ingin menghukumku dengan cara ini. Kamu berhasil. Yao Yao, sudah waktunya minum obat. Elder Brother Lin Feng, mulai sekarang kamu tidak perlu mengantarkan obat sendiri lagi. Aku sendiri bisa. Cuma kamu ini ingatannya. Kalau aku nggak ambilkan buatmu, kamu pasti lupa. Aku sudah pulih hampir sepenuhnya. Obat ini nggak perlu aku minum lagi, kan? Tidak bisa begitu. Kamu kan aku susah payah selamatkan dari sungai besar. Aku harus pergi dari sini. Anan. Jangan emosional. Ini aku. Terima kasih ya. Kalau bukan karena kamu, Brother Lin Feng, aku nggak mungkin berdiri di sini. Aku ingin bisik-bisik padamu. Selama kamu butuh, aku selalu ada. Hahaha. Tidak apa-apa. Aku tiba-tiba teringat kamu. Bolehkah aku menemanimu ke pesta lusa? Kamu tidak takut bertemu kasus perceraian kilat? Tidak takut. Yuan Mu Yunsi yang dulu itu sudah mati dalam kebakaran besar itu. Sekarang aku adalah Lin Yao. Tuan Chen, Kuntur Group mengadakan acara gala amal. Apakah Bapak ingin ikut? Kuntur Group.
Kuntur baru masuk Haicheng kurang dari setengah tahun. Baru saja masuk 5 besar di Haicheng. Kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Kamu atur saja. Aku akan hadir sendiri. Misi tidak. Yi Yao, bisakah kamu mainkan sebuah lagu untukku? Siksi, nanti kamu harus terus bermain piano untukku. Oke, baik, aku akan bermain piano untukmu seumur hidup. 3. 하염없이 그리워 만지는 한 사람이라고 Kamu seharusnya sudah. 난처럼 그대 Siapa kamu? 있을게요 미워한다 해도 운명처럼 그대 곁에 Siapa kamu? 있을게요 Kamu menyakitiku? Lepaskan. Pak Shen, sudah lama tidak bertemu. Lu Linfeng. Kenapa kamu di sini? Perkenalkan diri dong. Saya adalah Direktur Utama Grup Junda. Ini adalah Presiden Grup Junda, Lin Yao. Terima kasih, Pak Shen, atas kehadiran Anda di acara gala amal malam ini. Nona Lin. Nanti kembali ke tempat. Teman lama, Tuan Shen. Sepertinya Anda salah orang. Yao Yao sudah lama menetap di luar negeri. Baru-baru ini kembali ke negara. Wen Yunxi sudah meninggal. Dia tidak mungkin Anda. Anda adalah... Halo, saya Lin Yao. Kenapa dia sangat mirip dengan Mu Yunxi? Halo, saya adik perempuan Lin Ange. Adik saya bernama Sumanman. Saya kira ini adalah istri Tuan Shen. Nona Yan. Apakah kamu kenal seseorang bernama Mu Yunxi? It's about to love we are made Ayo kita pergi. Sampai jumpa, Tuan Chen. Setiap kali dia berbohong, dia suka merapikan rambutnya. Bahkan kebiasaannya pun seperti itu. Hadirin sekalian, terima kasih telah meluangkan waktu yang berharga di tengah kesibukan untuk hadir di acara makan malam amal pemikiran yang diselenggarakan oleh Grup Junda. Selamat datang semuanya. Hari ini kita akan bermain sebuah permainan kecil. Tamu hari ini, siapa yang menyumbang dana terbanyak? Mereka bisa menjadi mitra eksklusif proyek Junda Luceng. Saya menyumbang 10 juta. Saya menyumbang 30 juta. Saya menyumbang 50 juta. Saya menyumbang 500 juta. Kamu mau menyumbang 500 juta? Masih ada yang menawar lebih tinggi. Benar-benar pantas menjadi presiden Grup Shen. Mengeluarkan uang dengan sangat murah hati. Sepertinya kerjasama dengan Grup Zenda kali ini. Grup Shen pasti akan mendapatkannya. Saya sudah sangat serius. Kali ini bisa mencapai kerja sama eksklusif dengan Grup Junda, kan? Grup Junda selalu menepati janji. Karena Grup Shen menyumbang paling banyak. Tentu saja, adalah mitra eksklusif dari Grup Junda kita. Namun, saya punya satu syarat. Dengar-dengar Pak Shen belakangan ini tenggelam dalam dunia hiburan dan kesenangan. Tidak mengurus urusan utama. Kalau kamu bisa buat Misu meninggalkan Haicheng, saya akan bekerja sama denganmu. Kenapa harus aku? Saya akan mengikuti usulan Nona Lin.
Mouse-nya ditaruh di mana? Kalau kamu ingin mendekat, Shen Yan dan Sumanman, dapatkan bukti Sumanman menjebakmu. Lalu kenapa kamu ingin Sumanman menjauh dari Heiren? Dia tidak akan meninggalkan kasus misterius itu. Justru aku ingin membuatnya frustasi. Buat dia kehilangan akal sehat. Lalu tunjukkan kelemahannya. Kenapa Lin Yang itu menyuruhku meninggalkan Hai Cheng? Dia juga bilang kamu hidup bermewah-mewahan. Tidak fokus pada pekerjaan. Kamu tidak fokus pada pekerjaan tapi masih nomor satu di Hai Cheng. Dia baru datang ke Hai Cheng, dia siapa coba? Kamu gak perlu khawatir soal ini. Tapi aku bersedia meninggalkan Hai Cheng demi grup Shen. Urusan ini akan aku tangani. Kamu tidak perlu memikirkan terlalu banyak. Cepatlah istirahat. Sudah susah payah membunuh Mu Yunsi. Tiba-tiba muncul Lin Yao lagi. Melihat wajah itu saja aku sudah benci. Aku tidak tahu apa maksud Nona Su memanggilku ke sini. Ceritakan, apakah kamu mengancam Shen Lian dengan kerjasama? Agar aku meninggalkan Hai Cheng. Apa maksudnya sebenarnya? Shen Lian tidak hanya memiliki aset dari grup Shen senilai ratusan juta. Dia juga muda dan tampan. Aku tentu karena dia sendiri. Kamu pikir, karena wajahmu mirip Mu Yunsi, kamu bisa mendapatkan dia? Bermimpi tentang Mu Yunsi. Istri sebelumnya itu. Tapi justru karena aku mirip dengan Mu Yunsi. Makanya aku pasti akan mendapatkannya. Kamu baik-baik saja. Apakah perutmu sakit? Tidak apa-apa, aku tahu Nona Su tidak sengaja. Padahal itu dia sendiri yang menumpahkan kopi. Apakah aku punya dendam mendalam dengan diriku sendiri? Mau menuangkan kopi ke tubuhku sendiri. Nona Su, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti itu hanya karena aku mirip dengan siapa itu. 11. Jangan perlakukan aku seperti ini. Dasar bajingan. Kalau kamu terus omong sembarangan, aku akan merobek mulutmu. Sumanman, jangan buat keributan tanpa alasan, aku tidak melakukannya. Lian, aku benar-benar tidak menyiramnya. Kalau begitu, ceritakan padaku. Mengapa Nona Lin menyiram kopi pada dirinya sendiri untuk menjebakmu? Aku. Lian, aku benar-benar difitnah. Nona Lin adalah mitra kerja terpentingku. Sumen, ini adalah pertama kalinya. Ini juga yang terakhir kalinya. Kalau aku lihat lagi, kamu tidak menghormatinya. Jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan padamu. Aku akan ganti baju. Ibu Su pasti merasa tersiksa karena difitnah. Jangan buru-buru, ini baru saja dimulai. Shen Liang, kenapa kamu masih menyimpan bajuku? Apa kamu tidak bisa melupakanku? Sebentar lagi. Apakah aku benar-benar seperti istri doktermu? Kakak domba, tolong jaga sikapmu. Aku memang tidak seperti istri almarhummu. Aku tidak keberatan menjadi penggantinya.
널 보면 해줄 말이 있어. 널 보면 생각나는 한 사람. Saya bukan dia. Kak Lian, apakah kamu di kamar? Kak Lian, aku datang mengantarkan sarapan untukmu. Lian, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu sudah punya Luling Feng, tapi masih menggoda Min An. Menggoda aku. Aku dengar kamu pernah melakukannya di depan Ibu Shen. Menggoda Shen Min An. Kalau merasa bersalah, jangan bicara sembarangan. Aku akan robek mulutmu. Cukup, urusan aku dan dia bukan urusanmu. Keluar dulu, Man Man. Li An Ge. Keluar. Aku mewakili Man Man meminta maaf padamu. Aku tidak peduli padanya. Aku hanya peduli. Apa hubunganmu dengan Lu Yifeng? Teman. Pacar. Dia adalah penemu bakatku. Juga penyelamatku. Mulai hari ini. Kamu adalah wanitaku. Jaga jarak dengan dia. Kalau tidak, aku tak bisa menahan diri. Tak bisa menahan apa? Tak bisa menahan diri untuk mengikatmu di sisiku. Dasar orang tak tahu malu. Berani-beraninya menggoda Shen Lian. Kamu benar-benar sampah. Mo Yuanxi sudah pergi begitu lama. Kamu masih belum bisa mendapatkan Shen Lian. Jangan terlalu sombong. Lian adalah milikku. Jangan harap bisa merebutnya dariku. Kalau begitu, kita tunggu saja. Tahi lalat dan aroma di tubuhnya. Sama persis dengan Mu Yunxi. Di dunia ini mana ada kejadian yang begitu kebetulan. Mu Yunxi. Aku cuma mau lihat kamu sebenarnya mau apa. Kamu sudah berhasil kembali ke sisi Shining Air. Langkah selanjutnya mau apa? Langkah selanjutnya. Aku berencana pindah kembali ke keluarga Shen. Mengambil kembali semuanya yang milikku. Lalu hancurkan Chen Lian langkah demi langkah. Aku ingin melihat Chen Lian yang tidak punya apa-apa. Akankah Sumanman jatuh cinta padanya? Tapi aku takut padamu. Yusi. Aku tahu kamu masih belum melepaskan Shen Lian. Saya khawatir Anda tidak akan dapat mengendalikan perasaan Anda. Tidak tega. Sampai semua yang kamu lakukan sudah gagal. Tenang saja. Sekarang antara aku dan Shen Yan hanya ada kebencian. Hingga hari ini aku tidak pernah menyesal. Yi Yao. Aku akan membantumu. Tidak perlu, aku hampir selesai membereskan barang ini. Jangan bersikap formal sama saya. Cepatlah sama saya. Bawa barangnya dengan baik. Jangan lupa ya, kalian lagi ngapain? Kamu kenapa datang? Aku datang membantu kamu pindah. Dia lagi ngapain di sini? Tidak sengaja ya? Saya juga datang membantu nomor 1 pindahan. Direktur Chen, ekspresimu cukup bagus ya. Yi Yao sekarang adalah milikku. Direktur Lu, berhati-hatilah. Baiklah, semoga kamu memperlakukan Yi Yao tidak seperti perlakuanmu terhadap mantan istrimu. Meninggalkannya sendirian di tengah kobaran api tanpa peduli. Apa maksud bos Lu? Ini mau menggoda hubungan kita. Mari beri nasihat yang baik. Ah, Kak Lin Feng.
Terima kasih sudah membantu saya pindah hari ini. Bukannya kamu masih ada urusan? Kalau begitu, silakan pergi dulu. Baik, kalau ada apa-apa, hubungi saya kapan saja. Mengerti. Bos Shen, kalau kamu tidak baik kepada Yao, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kak Lin Feng memanggil dengan begitu akrab. Bukankah kamu sudah lama mengenalnya? Tolong bantu aku pindahkan barangnya. Ini bagaimana? Aku yang membuat orang di luar negeri khusus memesan kalung ini untukmu. Hanya ada satu di dunia. Kamu tahu artinya apa? Artinya apa? Ini melambangkan cintaku yang unik dan tak tergantikan untukmu. Cintaku yang unik dan tak tergantikan untukmu. Kalung ini dari mana? Kalung ini dari mana? Seorang wanita bernama Ye Fengyi memberikannya padaku. Dia bilang aku mirip putrinya. Jadi dia memberikannya padaku. Benar. Benar. Makanlah. Kak Liang, kamu sudah kembali. Liang, kalian semua. Mulai hari ini, kamu harus pindah dan tinggal bersamaku. Mingxi, di bawah sana. Kalau tahu, pasti akan sangat sedih. Aku sudah membelikan apartemen baru untukmu di luar. Dalam 2 hari ini, kamu bisa pindah keluar. Bekerja lembur sampai larut malam begini. Aku antar kamu pulang. Kalau begitu, terima kasih, Kak Lin Feng. Kamu tidak perlu bersikap sopan padaku. Hati-hati ya. Kamu gila. Kamu gila, kamu gila. Nona Lin, pasiennya sudah keluar dari bahaya. Segera akan sadar kembali. Kamu tidak perlu khawatir. Baik, terima kasih, dokter. Kakak Lin Feng, Kakak Lin Feng, kamu akhirnya bangun. Semua salahku, aku yang tidak baik. Kalau bukan karena aku tidak akan terluka begitu parah. Sudah selesai. Jangan menangis, aku ini hidup baik-baik saja, kan? Kalau kamu mengalami sesuatu, aku juga tidak akan menjalani hidup dengan baik. Bodoh. Kamu terluka. Lin Yao ini benar-benar beruntung. Kalau Shen Lian melihatnya, dia dan pria lain begitu dekat. GG Bian An. Kenapa kamu datang? Jangan salah paham, aku hari ini datang. Hanya ingin memberitahumu tentang beberapa hal tentang Lin Yao. Dia ada apa? Sebenarnya aku tidak ingin memberitahumu. Takut kamu sedih. Tapi aku merasa ada beberapa hal yang sebaiknya kamu tahu. Apa yang terjadi? Dengar. Li Anggelin Yao jelas memasang 2 kapal. Dengan Lu Ling Feng tidak jelas. Kamu berikan hatimu padanya, tapi dia malah perlakukanmu seperti itu. Kamu mengikutinya, bukan saudara Li.
Aku tidak sehat. Kamu tahu itu. Tadi malam aku pergi ke rumah sakit untuk periksa dokter. Kebetulan aku melihat dia bersama Lu Linfeng. Lin Yao. Ini yang kamu maksud dengan hubungan pertemanan. Jangan berterima kasih, aku yang akan melakukannya. Jangan bergerak, tidurlah dengan tenang di sini. Terima kasih. Kalau bukan karena aku, kamu juga tidak akan terluka parah seperti ini. Seharusnya aku yang merawatmu. Bodoh. Bai Yang. Kamu sedang melakukan apa? Kenapa kamu datang ke sini? Ikuti aku. Kak Lin Feng terluka. Aku harus merawatnya. Merawat dia. Dia terluka? Kenapa kamu yang harus merawatnya? Dia tidak punya uang untuk menyewa perawat. Atau tidak punya keluarga. Kak Lin Feng terluka karena menyelamatkanku. Sebenarnya aku harus merawatnya. Dia menyelamatkanmu? Kalian apa hubungannya? Kenapa dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu? Jangan lupa kamu adalah wanita aku, Shen Lian. Shen Lian. Shen Lian. Kamu sempat cemburu di sini. Kenapa tidak sempat menyelidiki? Sebenarnya siapa yang ingin membunuh Yao? Maksudmu apa? Ada seseorang yang ingin membunuh Yao. Aku menyelamatkannya. Kamu sekarang harus berterima kasih karena aku melindunginya. Kalau tidak, dia akan menjadi MUUC berikutnya. Lu Linfeng. Aku akan memberikan 30% keuntungan dari proyek kota hijau. Itu dianggap sebagai 50% dari usaha kamu menyelamatkan Yi Yao. Ikut aku pulang. 10 berturut-turut. 10 berturut-turut. Bagaimana hasil penyelidikan Lucy? Rekaman CCTV di parkiran bawah tanah sudah rusak. Tapi polisi bilang petunjuk akan segera muncul. Sueyang, Sueyang. Lepaskan aku. Jangan harap bisa pergi seperti Mu Yunsi. Kamu adalah milikku. Kamu benar-benar milikku. Shirley. Apa kamu benar-benar mencintaiku? Atau hanya menganggapku sebagai pengganti Mu Yunsi? Kamu mau apa? Aku bisa memberimu apa saja. Apapun yang aku inginkan, bisa aku berikan. Benar. Aku ingin Shengxi Group. Kamu istirahat dulu di rumah dalam beberapa hari ini. Aku akan mengirim orang untuk mengurus Lu Linfeng. Selain itu, sampai aku menyelidiki semuanya dengan jelas. Kamu tidak boleh meninggalkan sini setapapun. Bongkah gunung. Tidak bisa, aku harus cari cara keluar. Aku tidak bisa abaikan Abang Lin Feng. Hei Xiao Zhang. Kamu pergi cek buatku. Siapa sebenarnya yang ingin membunuh Lin Feng? Baik, segera. Yao Yao, aku membawakanmu siomay udang favoritmu. Sui Yao benar-benar tidak tahu diri. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang mati. Liu. Kali ini, aku ingin kau terperangkap. Kak Liang. Apakah Lin Yao sudah pergi? Ternyata apa yang dia katakan terakhir kali kepada Lu Linfeng memang benar.
Apa yang mereka bicarakan? Aku sudah bilang, jangan marah, ya. Waktu itu aku tidak sengaja dengar mereka bilang. Mereka ingin melakukan short selling saham grup Shen, lalu memanfaatkan kesempatan untuk membeli grup Shen. Aku rasa Lin Yao pasti sengaja mendekatimu. Tujuannya adalah untuk menghancurkan keluarga Shen. MU Yunsi, aku merasa sia-sia menemanimu berperan selama ini. Ternyata sejak awal niatmu hanya untuk membalas dendam padaku. Haha. Jangan harap akan berhasil. Apakah obat jiwa sudah ditemukan? Belum? Belum ditemukan. Jejak Miss Lin juga belum ditemukan. Terus cari dengan segala cara. Harus menemukan orang itu untukku, baik-baik. Hei. Kak Leon, kamu sudah kembali. Begitu malam. Kamu kesini untuk apa? Aku khawatir tentangmu. Kak Leon, kamu mabuk ya? Baiklah. Mama. Mama. Aku. Lian, kamu sudah sadar ya? Kenapa kamu ada di sini? Tadi malam kamu pulang dalam keadaan mabuk. Aku membantumu naik ke mobil. Lian Ge. Kekuatanmu terlalu besar. Aku benar-benar tidak bisa melawan. Maafkan aku. Malam tadi aku seharusnya minum terlalu banyak. Lian Ge, meskipun ini pertama kalinya aku. Tapi, Lian Ge, percayalah pada aku. Aku pasti tidak akan meminta apa-apa darimu. Semua ini karena aku tidak menghentikanmu tepat waktu. Tentang tadi malam, aku minta maaf padamu. Apapun yang kamu inginkan sebagai kompensasi, aku akan berikan. Kakak Liang. Katakan. Siapa yang menyuruhmu membunuh Yi Yang? Tidak mau bilang, ya. Aku sangat suka. Ah. Yoyo, berikan pisau itu padaku. Aku akan mencabut jari-jari orang ini satu persatu. Dan masukkan ke mulutnya, jangan marah. Perhatikan baik-baik. Hei, saya yang bilang. Ini disuruh oleh Sumanman. Kecelakaan 3 tahun lalu. Juga disuruh oleh Sumanman. Awalnya dia ingin membunuh Nona MU dan Ibu Direktur Shen. Tapi Nona MU tidak mati. Ibu Direktur Shen meninggal. Shenlin, ketika kamu tahu, Sumanman yang polos dan baik hati di dalam hatimu, adalah penyebab utama kematian ibumu dalam kecelakaan mobil. Apa yang akan kamu lakukan? Baik, semuanya berjalan lancar. Oh ya. Tolong beritahu Dr. Lin. Segera buatkan laporan kehamilan untukku. Aku ingin membuat Shen Lian terpaksa menikah denganku. Dengan siapa sebenarnya San Man sedang berbicara. Selain itu, dia bahkan berpikir untuk pura-pura hamil agar Shen Lian menikahinya. Bahkan rencana palsu kehamilan pun dia bisa pikirkan. Semua ini karena kamu sendiri, San Man. Kamu kemana saja selama beberapa hari ini? Apakah kamu bersama Lu Yunfeng? Kamu membuatku sakit. Lepaskan aku.
Mo Yunsi, apa sebenarnya tujuanmu mendekatiku? Apakah kamu ingin membalas dendam padaku atau pada grup Shen? Kamu salah orang. Aku tidak sengaja. Aku tahu persis di mana setiap tahi lalat di tubuhmu. Setiap bekas lukamu. Sebaik apapun tersembunyi. Bagi saya, semuanya adalah bukti identitasmu. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku lagi. Hahaha. MU Yunsi. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan menemanimu sampai akhir. Li An. Aku hamil. Hamil. Ya, malam itu kita. Man, anak ini tidak bisa kami pertahankan. Ini tidak adil untukmu. Aku tidak peduli soal keadilan. Aku hanya ingin menikah denganmu. Boleh, tidak bisa. Kamu tidak bisa menikah denganku. Kenapa aku dan anak-anak tidak baik-baik saja bersamamu? Jangan katakan lagi. Man. Aku tidak akan menikahimu. Kamu mau apa? Aku bisa menebusnya apapun yang kamu mau. Aku tidak menginginkan apapun. Kak Lian, aku hanya ingin kamu membantuku mengadakan sebuah pernikahan. Boleh? Hanya sebuah pernikahan saja. Maafkan aku, ayah. Sepanjang hidup ini, selain MU Yunsi, aku tidak akan menikahi siapapun lagi. Kak Lian, MU Yunsi sudah meninggal. Bisakah kamu melihat orang-orang di sekitarmu? Ubah syarat. Selain menikah, aku bisa setuju. Oke. Kalau begitu, aku ingin menjadi wakil direktur utama Shen. Bertanggung jawab penuh atas proyek Luceng yang bekerja sama dengan Junda. Ini. Li Angge. Jika tidak bisa menjadi wanita yang tidur sebantal denganmu, maka setidaknya harus menjadi wanita yang berjuang bersamamu. Baik. Seperti yang kamu inginkan. Bagaimana membuktikannya ke siapa? Tidak ada cinta. Tidak ada. Kenapa? Ini terlalu murah. Sumanman tidak hanya sekali mencoba menyakitiku, bahkan membunuh anakku. Aku akan mengungkapkan kejahatannya ke publik. Ada sesuatu yang ingin kuberitahu padamu. Apa itu? Shen Lia baru saja memberi perintah agar Sumanman menjabat sebagai wakil presiden grup Shen. Apa? Linex. Memang kamu. LNG menyalahkan MUYNX menuduhku. Ini tidak benar. Pasti ini rekaman yang diedit olehnya. Pasti dia sengaja menuduhku. Esmanman, aku salah menaruh harap padamu. Mulai hari ini, lepaskan Sumen, posisi wakil direktur baru Men. Tak akan pernah dipekerjakan lagi. Li Angge, aku salah. Aku benar-benar takut kehilanganmu. Aku benar-benar mencintaimu. Cintailah aku. Agar aku bisa mendapatkanmu. Kamu menyebabkan ibuku meninggal. Membunuh aku dan anak Yunsi. Mengadu domba hubungan kami berdua. Itulah cintamu. Song Man, pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Lian Ge, aku benar-benar salah. Aku bersumpah. Aku benar-benar tidak sengaja ingin membahayakan ibu asuhku. Aku salah. Tolong maafkan aku. Kamu mau menyerahkan diri ke polisi sendiri, atau aku suruh seseorang menculikmu? Terima kasih, maafkan aku. Sebelumnya aku sudah membuatmu menderita. 10 tahun karena kamu. Aku kehilangan anak. Aku juga kehilangan ibu. Hanya dengan satu kata, kau ingin menghapus semuanya. Aku mengumumkan. Grup Junda berhenti semua kerjasama dengan grup Shen. Terima kasih. Kiki, aku benar-benar tidak tahu. Sebelumnya, semua hal ini dilakukan oleh Sun Wanwan. Aku sudah bilang berkali-kali padamu. Kamu pernah percaya padaku sekali. Maaf, aku salah. Bisakah kamu beri aku satu kesempatan untuk memperbaikinya?
Baiklah. Kalau kamu bisa menyusun kembali gelas yang pecah ini, aku akan beri kamu satu kesempatan. Luka yang kau berikan padaku, seperti cangkir yang pecah ini, tak bisa diperbaiki, terpatri di hati. Mulai sekarang, aku takkan pernah berhubungan lagi denganmu. Aku tak ingin melihatmu lagi. Oh. Yeci. GG. Saya benar-benar tahu itu salah. Tolong maafkan aku. Kamu membunuh ibuku. Hampir membuat Yunsi mati mengenaskan. Bahkan anakku dan Yunsi. Semua karena kamu tidak memilikinya. Kamu sudah melakukan begitu banyak kesalahan. Biar aku maafkan kamu. Gue yang lagi jatuh cinta, aku benar-benar tahu aku salah. Aku nggak mungkin memaafkanmu. Bersiaplah menghadapi hukuman hukum. Lu Yusi. Kamu menghancurkan aku. Aku juga menghancurkanmu. Mama. Akhirnya aku membalas dendam untukmu. Yunsi. Kamu baik-baik saja. Akhirnya aku membalas dendam. Aku seharusnya merasa bahagia. Tapi kenapa aku merasa sedih sekarang? Apakah karena Salian? Aku tahu kamu masih tidak bisa melupakan dia. Aku dan Song Dian sudah tidak mungkin lagi. Bro Dian. Kita pergi saja. Tunggu aku sebentar di sini. Aku pergi mengemudi. Siksi. Kamu adalah istriku. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi dengannya. Sejak kamu meninggalkanku di kebakaran itu. Demi menyelamatkan Song Manman, kamu berkorban. Kita sudah tidak ada hubungan apapun. Aku sudah menandatangani surat cerai itu. Beri aku satu kesempatan. Cukup satu kali saja. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Aku sudah lelah. Tolong, lepaskan aku, ya. MU Yunsi, mati saja. Jadi ini. Iya. Jangan tertawa padaku. Ayah. Segera panggil 120, ayah. Bukan. Orang yang ingin aku tangkap adalah MU Yunsi. Bukan Lian Ge. Keluarga Dad, silakan keluar fast. Bingsin, kau baik-baik saja kan? Lihat, dia sudah kehilangan banyak darah. Bagaimana mungkin seseorang bisa kehilangan darah sebanyak itu? Semua ini karena dia menyelamatkanku. Kalau dia sampai kenapa-kenapa, aku juga tidak ingin hidup lagi. Yunsi, tenang saja. Nanti dia akan baik-baik saja. Silakan duduk. Oh. Tenang, pasien sudah keluar dari bahaya hidup. Setelah observasi lebih lanjut, akan dipindahkan ke bangsal biasa. Terima kasih dokter. Syukurlah. Kalau kakak. Kalau Lian. Karena aku mengalami kecelakaan. Aku juga tidak ingin hidup lagi. Kamu ngomong apa sih? Aku kalah. Dokter. Aduh, tidak apa-apa. Kamu akhirnya sadar. Kak Lin Feng, Lin An bagaimana mereka? Kamu jangan terburu-buru. Dengarkan aku dulu. Kamu hamil. Dokter bilang kamu harus banyak istirahat. Hamil? Lian? Dia sudah bangun belum? Aku ingin memberitahu dia kabar baik ini. Dia pasti akan senang. Yunsi. Aku bisa memberitahumu. Tapi kamu harus sangat tenang. Shen Lian An memang sadar. Tapi... apa yang terjadi padanya? Tidak, aku harus pergi melihatnya. Kamu ingin. Nyonya, akhirnya kamu sadar. Sangat bagus. Kamu adalah... Aku adalah MU Yunsi. Kamu tidak mengenalku lagi. MU Yunsi. Saya tidak kenal. Tolong jaga sikapmu.
Indikator pasien semuanya normal. Tapi kenapa dokternya tidak ingat saya? Mungkin otaknya terkena benturan, sehingga mengalami kehilangan ingatan sementara. Amnesia sementara. Lupa ingatan. Tapi tidak mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. Dokter, berapa lama proses pemulihannya? Ini sulit dipastikan. Mungkin sangat cepat, tapi juga bisa selamanya tidak pulih. Apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa. Kalian bisa menggunakan orang atau hal yang dia kenal sebelumnya untuk merangsangnya lebih banyak. Mungkin akan efektif. Li Nage. Kamu sudah sadar. Man, ada apa? Nyonya Shen yang dia hubungi. Jadi tampaknya wanita ini sangat penting di hatinya. Jadi mungkin. Tidak. Tidak mungkin Su Mingxi. Kamu dengar itu kan? Dokter tadi mengatakan, aku yang paling penting di hati Li Ange. Padahal kamu yang menabraknya saat mengemudi. Lian, jangan ngomong sembarangan lagi. Aku sangat mencintai Lian Ge. Kau jangan terus-menerus memprovokasi hubungan kami. Sunuan, jangan membolak-balik kebenaran lagi. Nona Su. Kalau kau sekali lagi berkata tidak pada Man, aku akan mengusirmu. Kau bercanda denganku. Aku, Shen Lian, tidak pernah bercanda. Lian. Aku sedang mengandung anakmu. Nona Mu, aku bahkan tidak mengenalimu. Bagaimana mungkin kau mengandung anakku? Tolong jaga sikapmu. Mu Yunxi, jelas kau tidak jelas dengan Tuan Lu ini. Mungkin yang kau kandung adalah anaknya. Apa maksudnya? Nona Mu, tolong keluar. Kamu benar-benar ingin mempermalukan aku. Kalau Nona Mu tidak ingin dipermalukan, segera keluar sekarang. Kalau tidak, aku bisa berkata hal yang lebih tidak menyenangkan. Kak Lin Feng. Kita pergi. Kenapa aku melihat dia menangis? Hatiku begitu sakit. Pak Lu. Sekarang reputasi grup Shen sedang menurun drastis. Shen Lian masuk rumah sakit, menyebabkan grup Shen tanpa pemimpin. Harga saham sudah limit down. Publik heboh. Sekarang, ini adalah kesempatan terbaik untuk mengakuisisi dan mengambil alih grup Shen. Baik. Urus ini secara rahasia. Tapi pastikan untuk menyembunyikannya dari Direktur Li. 5 tahun lalu kamu memanfaatkan Shen Lian untuk pergi ke Haicheng Rapat. Dengan sengaja membuat kecelakaan mobil. Agar aku bisa menyelamatkan Shen Lian. Lalu mendekatinya. Membunuh ibunya. Memecah belah hubungan dia dengan Mu Yunxi. Membuat mereka saling menyalahkan. Dan kamu malah menikmati keuntungan dari situasi itu. Sekarang kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Bukankah kamu juga sudah meraih kemenanganmu? Sudah mendapatkan kemenanganmu. Bolehkah saya tahu pasien di ranjang ini? Tuan Shen sudah keluar dari rumah sakit, sudah keluar. Kenapa kamu, Lian? Xiao Lian, aku tidak peduli apakah kamu ingat atau tidak. Aku tetap adalah istri resmi kamu. Nona Mu, tolong pergi dari sini. Kamu tidak dengar apa? Lian, suruh kamu keluar. Lian tidak ingat hal-hal itu. Kamu pikir kamu bisa tenang dan aman sekarang? Jangan lupa, aku tidak kehilangan ingatan. Aku sarankan kamu segera menyerah. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak ramah padamu. Kamu tidak dengar. Lian Ge memintamu keluar. Lian tidak ingat apa-apa tentang hal itu. Kamu pikir kamu bisa tidur nyenyak sekarang? Jangan lupa, saya tidak lupa ingatan. Saya sarankan kamu segera menyerah. Kalau tidak, jangan salahkan saya keras terhadapmu. Liang menuduh saya berbohong. Dan mengancam saya. Nona Mu, saya sarankan kamu jangan berlebihan. Kalau kamu terus menjelekkan dia, aku tidak keberatan melakukan ini padamu. Shen Ling'an, kamu begitu membela Sumanman. Suatu saat nanti kamu akan menyesal. Cukup, aku tidak mau melihat kamu meninggalkan rumahku. Mu Yunxi, apa kamu tidak mendengar? Lian Ge menyuruhmu pergi. Hah? Bagaimana? Apakah Chen Lin An teringat padamu? Sekarang dia hanya percaya pada Sumanman.
Apakah rekaman CCTV Sumanman menabrak Chen Lin An sudah diperoleh? Sudah diputar ulang. CCTV-nya rusak. Tapi kamu tenang saja. Orang sudah dicari. Ada kabar baik tentang pemulihan. Baguslah. Harus juga biarkan Sumanman membayar atas perbuatannya. Dengan harga. Sampai jumpa. Kamu datang buat apa? Pergi keluar. Dengarkan dulu. Ini adalah perintah Sumanman kepada saya. Kecelakaan mobil 3 tahun lalu itu. Juga atas perintah Sumanman. Dia sebenarnya ingin membunuh Nona MU dan Ibu Tuan Shen. Tapi Nona MU tidak meninggal. Ibu Tuan Shen yang meninggal. Sekarang kamu percaya apa yang saya katakan, kan? Sumanman terus menipumu. Kamu ambil satu audio elektronik yang dipalsukan. Hanya agar aku percaya ini yang asli. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa lakukan verifikasi. Li Ange. Man, kenapa kamu datang? Aku membawa kontrak untukmu. Kenapa kamu di sini? Kak Li An. Man, kenapa kamu datang? Aku membawa kontrak untukmu. Kenapa kamu di sini? Nona MU, tolong bawa barang-barangmu keluar. Kalau tidak, aku akan panggil keamanan. Tunggu dulu. Ini apa? Sumanman, kamu tahu apa bukti yang aku miliki? Satu kebohongan harus ditutup dengan banyak kebohongan. Suatu hari nanti, kamu akan menuai akibatnya. Li Angge, kamu sudah dengar semuanya. Tak apa, aku cuma percaya padamu. Miss MU terus memancing-mancing hubungan kita berdua. Dia pasti punya niat buruk. Tenang saja, tidak ada yang bisa memecah belah kita berdua. Kita sudah bersama begitu lama. Kalau sudah ada waktu, ayo kita urus surat nikah saja. Setuju? Aku setuju. Oh iya, aku ada sebuah kontrak. Lihat, pihak-pihak sana cukup terburu-buru. Kalau tidak ada masalah, silakan tanda tangani saja. Baik. Aduh. Baik. Kalau begitu, saya pergi dulu. Pergi dulu saja. Shen Lianan sudah menandatangani surat cerai. Mulai sekarang, kamu tidak punya hubungan apapun dengan Shen Lian. Sadar diri saja. Jangan lagi ganggu kebahagiaan aku dan Lian. Li Xin. Kamu. Kenapa kamu menangis? Lian benar-benar meninggalkan aku. Wu Yuxi. Menikahlah dengan aku. Aku akan menyembuhkan luka yang diberikan Saint Lian padamu. Aku berjanji mulai sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Maaf, Kakak Lei Feng. Mengapa Mu Yunxi sangat sulit hilang begitu saja? Shenling, kamu benar-benar akan menikahi Sumanman. Aku dan Manman sudah bersama bertahun-tahun. Mengapa aku tidak bisa menikahinya? Shenling, bisakah kamu lebih sadar? Dialah yang bertanggung jawab atas kehilangan ingatanku. Mu Yunxi, berkali-kali kamu menuduh Manman. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kamu terus bilang tidak mengenalku. Tidak ada hubungannya dengan aku. Kalau begitu, lihat baik-baik. Lihat dengan baik ini apa?
Mo Yunsi, kamu menggunakan foto yang sudah diedit untuk menipu Kak Lian. Sebenarnya apa maksudmu? Kalau memang foto itu sudah diedit, lalu kenapa kamu sampai cemas seperti ini? Kak Lian, jangan pedulikan orang gila ini, cepat pergi. Lily, kamu tidak boleh pergi. Mu Yunsi, aku peringatkan kamu. Segera tinggalkan tempat ini. Kalau tidak, aku akan lapor polisi. Baiklah, laporkan saja. Aku ingin lihat polisi menangkap siapa. Kamu. Kalau begitu, aku yang akan melapor. Kamu mau apa? Ah, biarkan aku pergi. Babi ayah. Hah? Pasien tidak terluka parah. Anggota keluarga tidak perlu khawatir. Jika Mu Yunsi bukan Anda, telah menjadi Mrs. Chen sejak lama. Tamparan ini untuk Li. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin Li An kehilangan ingatannya? Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Sampai berani pukul aku. Berhenti. Even dia pukul aku. Kamu harus membelaku. Sudah selesai. Jangan pura-pura terlihat malang di depanku. Aku sudah ingat semuanya. Bahkan aku. Antarkan Sumanman ke kantor polisi. Lian, aku salah. Aku salah, aku mohon padamu. Aku tidak mau dipenjara. Kamu sudah membuat begitu banyak kesalahan. Dia harus dihukum. Lian. Jangan bergerak, kalau tidak aku bunuh dia. Letakkan dia. Jangan terburu-buru. Apa yang kamu inginkan? Kita bicara baik-baik. Berikan aku $1 miliar Amerika. Atur aku pergi ke luar negeri lagi. Baik, tidak masalah. Lepaskan dia dulu. Aku akan atur sekarang. Shen Lian, kamu benar-benar sangat terobsesi dengan ketenaran. 10 miliar, bahkan tidak ragu sedikit pun. Kamu hanya perlu melepaskannya. Seluruh grup Shen bisa aku berikan padamu. Kalau aku menggores wajahnya, buat dia jadi jelek. Apakah kamu masih mencintainya? Tak peduli dia jadi seperti apa. Aku tetap mencintainya. Ah, betapa setianya cinta itu. Shen Lian, aku beri kamu 3 menit untuk transfer uang ke aku. Baik. Beritahu bagian keuangan. Transfer $1 miliar ke rekening Sumanman. Sekarang juga. Ah. Man. Apa yang harus kita lakukan? Man. Jangan bergerak, apapun yang terjadi. Ah. Kepala Wang, lepaskan orang itu. Uang sudah masuk rekeningmu. Lepaskan orang itu dulu. Sudah. Semua dari saya, mati saja. Buka pintu. Halo, 119, ada kebakaran di sini. Jalan Jiangcheng nomor 48, tidak ada orang. Chen 11, aku benar-benar sudah menyakitimu terlalu banyak. Aku hanya bisa minta maaf. Masa lalu sudah berlalu. Halo. Aku tidak pernah menyangka bisa mencintaimu begitu dalam. 우리 사랑했던 처음부터 시작할래요. 내가 그대 빛이 될 수 있다.
Diam. Yusi. Cepat bawa Yusi pergi. Tidak, aku mau pergi bersamamu. Pergi atau tidak, aku mau pergi bersamamu. Miki. Kamu ini bodoh. Pergi atau tidak. Bahkan jika harus mati, kita akan mati bersama. Dua orang bodoh menunggu kematian. Bangkit. Apa? Para tamu yang terhormat, selamat datang. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir. TP on Junda. Hien GH Chong BHP Tak Dean Green City Cha TP on Shen. Yi Yao Hong Pi PH Trach Deanai Sao. Koye Sao Li Hong Ti CH. IBN Fik Hak. Tip Teo. Mi TNG Giam CTP on Shen. THMLY An Len San Hu. Tong Bao Kuiten Ha Ben Him Dean. Saya mengumumkan, penanggung jawab proyek Kota Hijau dari Grup Shen adalah Wakil Presiden baru, Su Man. Tunggu. Yao Yao, apa yang terjadi denganmu? Lin Yang, Li Ange, mengangkat saya sebagai penanggung jawab proyek Kota Hijau. Kamu datang untuk memberi berkah padaku, kan? Tentu saja. Aku pasti akan memberimu hadiah besar. Tolong dengarkan ini, ya. Lihatlah, apakah hadiah ini tulus dari hati? Ceritakan. Siapa yang menyuruhmu membunuh Yujia? Itu diperintahkan oleh Jumanman. Kecelakaan 3 tahun lalu. Juga atas perintah Jumanman kepada saya. Dia awalnya ingin membunuh Nona MU dan Ibu Tuan Shen. Tapi Nona MU tidak meninggal. Ibu Tuan Shen meninggal. Tolong beritahu Dr. Lin untuk saya. Segera buatkan laporan kehamilan untuk saya. Aku harus membuat Shen Lian terpaksa menikah denganku. Song Man, kamu suka hadiah besar ini? Lin Yang, kenapa kamu bisa? Aku sebenarnya bukan Lin Yang. Aku adalah MU Yunsi yang tidak kamu bakar sampai mati. Liang, kamu sudah sadar. Jangan-jangan kamu lupa ingatan lagi. Atau kamu tidur sambil memeluk perasaanmu. Kapan kamu mengatur aku untuk pergi ke luar negeri? Duduk. Harus diakui. Permainan ini kamu yang kalah. Aku juga kalah. Beberapa rahasia selamanya terkubur dalam hati kita. Si kelinci kecil datang. Bagus. Bayi mengandung selama 10 bulan. Kamu sangat berjuang. Tak berat? Kalau tidak karena kalian aku sangat bahagia. Bagus. Kelinci kecil datang. Jangan nakal.